Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Ningsri Intan Septiani dengan NIM 20190050050015 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian, program, dan flowchart dari kriptografi dan enkripsi-dekripsi. Apa sih kriptografi itu? Kriptografi berasal dari kata Yunani, yaitu kripto dan grafia. Kripto yang artinya rahasia dan grafia yang artinya penulis. Jadi, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, terdapat 3 fungsi dasar kriptografi yang terdiri dari enkripsi, dekripsi, dan kunci. Yang pertama yaitu enkripsi, suatu proses pengaman suatu data yang disembunyikan atau proses konversi data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti. Yang kedua, dekripsi, yaitu konversi data yang sudah dienkripsi kembali menjadi data aslinya, sehingga dapat dibaca atau dimengerti kembali. Yang ketiga yaitu kunci. Yang dimaksud di sini adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci dibagi menjadi dua, yaitu private key, yang artinya yang hanya boleh diketahui oleh satu orang, dan public key, yang boleh diketahui oleh semua orang. Nah, di sini saya ingin menggunakan salah satu kunci untuk digunakan dalam kriptografi, enkripsi, dan dekripsi, yaitu sandi Caesar, atau bisa disebut dengan Caesar cipher. Artinya yaitu salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal dalam kriptografi. Nah, sekarang kita langsung saja ke program dan flowchart-nya. Nah, di sini sudah terlihat program kriptografi. Nah, saya di sini menggunakan kata kunci, masukkan cipher kunci yang Anda inginkan. Nah, kunci yang kita masukkan di sini harus berbentuk integer atau bisa disebut dengan berbentuk angka. Lalu, input di bawah ini masukkan kalimat yang ingin dienkripsi. Jadi kita memasukkan kalimat yang ingin kita enkripsikan. Lalu, print kalimat yang dimasukkan adalah kalimatnya yang ingin kita enkripsikan tadi. Lalu hasilnya, hasil enkripsi kalimat menggunakan Caesar cipher dengan key kunci yang kita masukkan yang di atas ini adalah kalimatnya hasil kalimat yang ingin kita enkripsikan itu. Sekarang kita coba run. Nah, outputnya maka seperti ini. Masukkan cipher kunci yang Anda inginkan. Contohnya seperti 3. Lalu masukkan kalimat yang ingin dienkripsikan seperti sistem informasi. Nah, lalu seperti ini hasilnya. Kalimat yang dimasukkan adalah sistem informasi. Lalu, hasil enkripsinya menggunakan Caesar cipher dengan key 3 adalah ini. Nah, selanjutnya di sini ada program enkripsi dan dekripsi. Bisa kita lihat programnya. Nah, di sini ada kata encrypt. Encrypt di sini fungsinya untuk mengenkrip apa yang ingin kita tulis nanti. Nah, selanjutnya ada kata kunci. Kunci ini atau penampung inilah yang akan menjadi kata kunci pada pesan yang akan kita tambahkan nanti. Di sini saya menambahkan subjeknya, masukkan kuncinya. Nah, for B in message, if B in huruf, A sama dengan huruf, find B, A sama dengan A plus kunci sebanyak 100, cipher sama dengan cipher plus huruf A, else cipher sama dengan cipher plus B. Nah, di sini terdapat kata decrypt. Nah, decrypt ini fungsinya untuk mengembalikan pesan yang telah terenkripsi yang tadi di atas. Nah, ini for B in cipher, if B in huruf, A sama dengan huruf,
find B, lalu A sama dengan A min kunci sebanyak 100, lalu message sama dengan message plus huruf A, else message sama dengan message plus 1. Nah, di sini terdapat kata name sama dengan main. Nah, di sini fungsinya untuk pemilihan saat outputnya nanti. Nah, di sini saya memakai output Cesar Severin Universitas Nusa Putra. Lalu print, disinilah untuk pemilihannya saat outputnya telah keluar. Pertama enkripsi, kedua deskripsi. Maksud saya dekripsi. Nah, di sini bisa memilih modenya antara enkripsi dan dekripsi tersebut. Lalu pilihan satu untuk memasukkan pesan enkripsi. Lalu yang keduanya yaitu untuk memasukkan pesan yang dekripsi tersebut. Nah, lalu fungsi else di sini untuk penunjuk atau pemilih ke bagian awal lagi jika kita ingin memilih kembali. Nah, sekarang kita coba run. Nah, ini adalah hasil output dari program ini, Cesar Severin Universitas Nusa Putra. Sekarang kita pilih mode yang pertama yaitu enkripsi. Pesannya kita contohnya seperti sistem informasi. Lalu kuncinya kita ambil seperti 1001. Nah, kunci ini tidak boleh lupa, intinya kunci ini akan dipakai kembali saat dekripsi selanjutnya. Nah, ini adalah hasil enkripsi dari sistem informasi. Nah, sekarang kita copy atau salin untuk dekripsi selanjutnya. Nah, sekarang kita pilih mode yang kedua, yaitu dekripsi. Masukkan pesan yang tadi yang sudah dienkripsi. Nah, masukkan kuncinya yang tadi juga, 1001. Nah, ini adalah hasilnya, sistem informasi kembali. Jadi, terbaca kembali. Nah, selanjutnya di sini terdapat flowchart dari enkripsi. Nah, kita lihat. Nah, di sini pertama ada kata mulai, lalu kunci sama dengan integer, input, masukkan kuncinya. Lalu cipher, for B in message, lalu if B in huruf, dan difalskan ke cipher ini. Lalu A sama dengan huruf find B, A sama dengan A plus kunci sebanyak 100, lalu cipher sama dengan cipher plus huruf A, lalu selesai. Nah, selanjutnya kita ke flowchart dekripsi. Nah, di sini ada kata mulai, lalu kunci sama dengan integer, input, masukkan kuncinya. Message, for B in cipher, lalu if B in huruf, dan difalskan ke message sama dengan message plus 1, lalu A sama dengan huruf find B, A sama dengan A min kunci sebanyak 100, message sama dengan message plus huruf A, dan selesai. Nah, sekian dari penjelasan kriptografi dan enkripsi dekripsi saya. Mohon maaf bila banyak ketidakjelasan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih.